Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Sriyanti Yosepa, SPDMM, yang juga merupakan Kaprodi Magister Manajemen pada Universitas Surya Dharma Jakarta, di mana beliau juga membawa mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan salah satu bagian atau bab dari pelajaran atau mata kuliah tersebut adalah membahas mengenai workflow analysis and strategic job analysis atau analisis alur kerja dan analisis strategi pekerjaan. Pelajaran ini sangat penting bagi dunia kerja karena dunia kerja juga sedang mengalami proses perubahan yang sangat besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Yang sangat menonjol adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, kemudian perubahan iklim ternyata juga berpengaruh kepada perubahan karakter produksi dan pekerjaan. Sehingga salah satu bab dalam pelajaran manajemen sumber daya manusia ini sangat penting, khususnya bagi kalangan dunia usaha ataupun karyawan, para pekerja, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mau tidak mau harus dilewati. Karena apabila tidak berusaha untuk menghadapi atau melalui tantangan-tantangan tersebut dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan akan mengalami stagnan atau bahkan mengalami kemunduran dan berakibat kepada hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu kebangkrutan karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang sudah berubah sedemikian pesatnya. Bahkan masalah perubahan ini juga menjadi perhatian yang sangat besar oleh organisasi buruh internasional atau ILO, di mana organisasi ini telah meluncurkan suatu inisiatif yang diberi judul Kerja Masa Depan, di mana mereka memahami bahwa kebutuhan untuk menanggapi secara efektif perubahan yang sedang berlangsung ini terhadap dunia kerja, karena dampaknya akan sangat bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Inisiatif masa depan pekerjaan tersebut adalah merupakan suatu inti dari kegiatan ILO untuk menandai ulang tahun yang ke-100 pada tahun 2019. Jadi mereka meluncurkan inisiatif ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka sebagai organisasi buruh internasional untuk dapat memberikan inovasi-inovasi dan petunjuk-petunjuk yang bisa dijadikan pedoman oleh dunia kerja untuk terus bergerak maju menghadapi setiap tantangan. Bab ini akan berfokus kepada pembahasan mengenai konsep analisis alur kerja dan
analisis pekerjaan, di mana dia juga akan membahas mengenai signifikansi, tujuan, dan langkah-langkah yang terlibat di dalam alur kerja dan analisis pekerjaan. Dan selanjutnya melakukan diskusi mengenai pergeseran konsep dan praktik dari analisis pekerjaan yang bersifat tradisional, kemudian hingga analisis pekerjaan yang bersifat strategis. Tema-tema seperti dejobbing, pemodelan pekerjaan strategis, dan pemetaan kompetensi juga akan dibahas berdasarkan analisis jabatan strategis. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah untuk membiasakan diri dengan konsep analisis alur kerja dan analisis pekerjaan, lalu untuk mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan, signifikansi, tujuan, dan hasil dari analisis alur kerja dan analisis pekerjaan. Lalu diharapkan kita dapat memahami alasan mengapa dan bagaimana analisis pekerjaan tradisional telah berkembang menjadi analisis pekerjaan strategis. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat memahami konsep-konsep seperti dejobbing, strategic job modeling atau pemodelan pekerjaan strategis, serta pemetaan kompetensi dalam analisis pekerjaan strategis. Kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu analisis alur kerja. Analisis alur kerja adalah suatu studi tentang cara kerja yang meliputi input, aktivitas, dan output yang bergerak melalui sebuah organisasi. Studi yang rinci tentang aliran pekerjaan dari suatu pekerjaan kepada pekerjaan lainnya dalam proses kerja. Analisis alur kerja juga melibatkan identifikasi tugas, kemudian definisi pekerjaan, dan kemudian membaginya menjadi sebuah pekerjaan, yaitu menghasilkan pekerjaan yang akan dicapai dan mengelompokkan tugas serta tanggung jawab karyawan. Dari berbagai aktivitas inilah akan menjadi sebuah referensi dalam pengambilan keputusan oleh sang manajer ataupun pemimpin, sehingga keputusan yang diambil tersebut benar-benar merupakan suatu keputusan yang dihasilkan dari suatu proses yang matang dan menyeluruh, sehingga akan berdampak secara baik kepada perusahaan tersebut. Manfaat dari kita melaksanakan suatu analisis terhadap alur kerja adalah, yang pertama, dia akan memberikan informasi kepada manajer terkait semua tugas yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian menjadikannya bahan pertimbangan kebijakan kepada perusahaan. Kemudian sebagai bahan inovasi perusahaan. Lalu sebagai bahan evaluasi, klasifikasi tugas dan pekerjaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Sebagai contoh, alur kerja pada perusahaan mobil, di mana hasil kerja daripada perusahaan mobil dapat berupa mobil, di mana input atau bahan baku untuk perakitan mobil tersebut meliputi berbagai suku cadang, baik kemudi, kemudian ban, panel pintu, dan sebagainya. Lalu keterampilan manusia dan peralatan. Keterampilan manusia
mengacu pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan upaya pekerja yang diperlukan untuk melakukan tugas. Peralatan yang dibutuhkan dapat berupa teknologi, mesin, fasilitas, dan sistem yang diperlukan untuk mengubah suatu bahan mentah menjadi produk akhir. Alur kerja sebuah organisasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu input yang terdiri dari orang, bahan, dan peralatan, kemudian melalui suatu proses yang meliputi tugas, kemudian aktivitas dan metode, di mana akan bermuara pada output atau hasil berupa barang dan jasa, menempatkan feedback antara tahap-tahap tersebut untuk mendapatkan suatu hasil yang semakin baik. Kemudian langkah-langkah di dalam analisis alur kerja itu, yang pertama adalah harus memahami tujuan dan strategi bisnis. Analisis alur kerja biasanya akan dimulai dengan proses memahami tujuan dan strategi perusahaan, memberikan titik awal yang baik untuk bekerja, bertujuan untuk memberikan arah pada apa yang perlu dilakukan dan strategi apa yang harus diberikan untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana hal itu harus dilakukan. Kemudian juga langkah berikutnya adalah mengidentifikasi input, proses, dan output atau hasil, di mana identifikasi akan menggambarkan bagaimana aktivitas bisnis menggabungkan sumber daya manusia, fisik, termasuk keuangan untuk menciptakan barang dan jasa. Ini akan membantu menjelaskan peran siklus, input, proses, output atau hasil dalam aktivitas bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi tugas, di mana analis perlu memahami persyaratan dalam hal bagaimana setiap departemen atau unit akan berkontribusi pada siklus input, proses, dan output untuk mencapai tujuan. Ini memberi mereka pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana bisnis tersebut harus bisa dijalankan. Segala sesuatu mulai dari sumber daya manusia dan manufaktur hingga keuangan dan pemasaran harus diawasi secara dekat sampai ke bagaimana setiap tugas tersebut bisa diproses. Kemudian yang keempat adalah mendokumentasikan waktu, sumber daya, dan upaya yang diperlakukan atau upaya yang diperlukan untuk dapat memberikan referensi tentang berapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk setiap tugas, serta berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Analisis bisnis alur kerja akan dapat melihat kegiatan mana yang dibutuhkan dan kegiatan mana yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak efektif, di mana akan lebih merugikan daripada membawa manfaat. Sehingga hal tersebut bisa dihindari. Kemudian menyiapkan alur kerja yang akhir, di mana setelah menghabiskan waktu yang diperlukan untuk mengenal tugas-tugas perusahaan dari tingkat yang terendah ke tingkat tertinggi dalam suatu organisasi, maka alur kerja atau analisis alur kerja akhirnya akan dapat menyusun suatu rencana yang komprehensif yang akan merekomendasikan langkah terbaik yang harus diambil perusahaan untuk mencapai hasil yang paling efisien dan produktif. Salah satu alur kerja yang memegang peranan sangat penting adalah alur kerja Departemen Sumber Daya Manusia, di mana visi organisasi dan visi daripada
sumber daya manusia itu merupakan suatu input. Kemudian prosesnya melibatkan staf tenaga kerja, kemudian penelitian dan pengembangan, juga melalui penilaian kinerja, kompensasi, kemudian hubungan antar karyawan yang akan menghasilkan suatu kinerja yang tinggi dan budaya kerja yang diharapkan. Ketiga alur tersebut menjadi hal yang sangat signifikan dan dibutuhkan dalam alur kerja Departemen dari Sumber Daya Manusia. Karena kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia ini merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena tanpa sumber daya manusia yang baik, maka mustahil suatu perusahaan tersebut akan dapat mencapai suatu tingkat kinerja yang diharapkan. Penggunaan data analisis pekerjaan itu di dalam Departemen Sumber Daya Manusia dimulai dari perencanaan human resource atau sumber daya manusia, di mana dia melaksanakan penentuan jumlah dan jenis orang yang dibutuhkan. Kemudian berlanjut kepada bagian kepegawaian, di mana mereka akan merekrut kandidat berdasarkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Hasil daripada bagian kepegawaian tersebut akan dikembangkan dalam suatu pelatihan dan pengembangan, di mana mereka mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengembangkan program pelatihan. Dilanjutkan untuk melaksanakan penilaian kinerja, di mana kriteria yang telah ditentukan menjadi referensi untuk evaluasi kinerja. Kemudian dilanjutkan kepada kompensasi atau memberikan dasar-dasar untuk penentuan gaji yang perlu diberikan, serta yang terakhir adalah hubungan karyawan. Di sini akan menentukan syarat dan ketentuan kerja yang harus dilakukan oleh karyawan yang disyaratkan oleh perusahaan, sehingga karyawan tersebut dapat memahami apa-apa saja yang harus dilakukan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan kepadanya. Perubahan analisis pekerjaan dari pekerjaan tradisional menjadi analisis pekerjaan strategis merupakan suatu hal yang mutlak. Meskipun kita cenderung melihat pekerjaan sebagai statis dan stabil, pada kenyataannya pekerjaan cenderung berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Adalah penting bahwa proses analisis pekerjaan harus mendeteksi perubahan sifat pekerjaan. Analis pekerjaan tradisional menganggap bahwa analis pekerjaan sebagai aktivitas statis atau satu kali saja. Pada kenyataannya pekerjaan terus berubah. Dengan demikian, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan sering menjadi tidak relevan bersama waktu. Kritik terhadap analisis pekerjaan tradisional
bisa dicontohkan atau ditunjukkan dengan hal sebagai berikut, seperti dalam lingkungan yang cepat berubah. Pada saat deskripsi pekerjaan ditulis, mereka sudah kehabisan tanggal. Analisis pekerjaan diatur waktunya, sementara pekerjaan berubah. Kemudian analisis pekerjaan adalah produk sampingan dari pendekatan produksi massal dengan penekanan pada pekerjaan spesialisasi dan pembagian kerja. Kemudian deskripsi pekerjaan secara ketat menegakkan mentalitas pekerjaan dan menghambat pemikiran out of the box. Kemudian analisis pekerjaan biasanya independen daripada berfokus pada saling ketergantungan pekerjaan. Beberapa orang merasa bahwa analisis pekerjaan sering dilakukan oleh staf administrasi sumber daya manusia yang mungkin tahu sedikit tentang aspek teknis dari setiap pekerjaan. Salah satu masalah utama dengan analisis pekerjaan tradisional adalah bahwa hal itu dilakukan sebagai sindrom hukum Parkinson, di mana hukum Parkinson didasarkan pada pepatah bahwa pekerjaan berkembang untuk mengisi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya. Sehingga membuat orang menghabiskan banyak waktu dalam menyelesaikannya. Inilah yang dikatakan hukum Parkinson. Singkatnya, kami memperluas pekerjaan kami untuk menyelesaikannya dalam waktu maksimum yang tersedia. Di dalam suatu organisasi hierarki tradisional, sindrom Parkinson di tempat kerja adalah hal yang umum. Hal ini diamati oleh Profesor Parkinson bahwa serangkaian tugas sederhana meningkat dalam kompleksitas untuk mengisi waktu yang diberikan untuk hal tersebut. Mentalitas itu tercermin dalam kenyataan bahwa manajer sering memberi penghargaan kepada pekerja untuk jam yang dihabiskan daripada hasil yang dihasilkan. Orang yang menggunakan statis deskripsi pekerjaan mungkin tampak dalam tanda kutip berfungsi hampir sepanjang waktu, namun hasilnya mungkin masih rendah. Hal ini berbeda dengan analisis pekerjaan strategis, di mana analisis pekerjaan strategis telah membawa perubahan fokus dari yang pertama peran fungsional yang sempit menjadi orientasi generalis, yang mengamanatkan bahwa fokusnya harus bergeser dari pola pikir sempit, teknis dan spesialis ke pola pikir yang lebih luas, lebih orientasi generalis untuk pemegang pekerjaan. Kemudian spesialisasi untuk multi keterampilan atau konsep tradisional pembagian kerja melibatkan spesialisasi dalam tugas-tugas individu sehingga para pekerja menjadi sangat mahir di bidangnya. Fokusnya sekarang telah bergeser ke multi keterampilan yang merupakan strategi pemanfaatan tenaga kerja, di mana pekerja memiliki berbagai keterampilan yang sesuai untuk lebih dari satu proses kerja dan digunakan fleksibel pada beberapa tugas dan proyek. Deskripsi pekerjaan untuk fluiditas pekerjaan menjadi lebih dinamis dalam menjaga dengan persyaratan lingkungan eksternal yang berubah. Tugas untuk peran perubahan mengharuskan organisasi dan karyawan lebih menekankan pada pelaksanaan peran tertentu daripada pelaksanaan kegiatan dan tugas. Individu dituntut tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi mengadopsi peran yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Secara singkat, perbedaan dari analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan strategis adalah pada analisis pekerjaan tradisional dia berfokus pada apa yang harus dilakukan, kemudian dia melihat pekerjaan dari pendekatan internal, lalu ditulis oleh Departemen Sumber Daya Administrasi, jelas mendefinisikan tugas, kemudian akses ke deskripsi pekerjaan hanya oleh yang berkewajiban, kemudian bersifat individualis, serta ditinjau saat pekerjaan kosong. Sedangkan pada analisis pekerjaan strategis, dia fokus pada output yang ingin dicapai, kemudian melihat pekerjaan dari
eksternal atau pendekatan eksternal, kemudian ditulis dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dia juga menjelaskan tanggung jawab yang luas, kemudian akses ke semua deskripsi pekerjaan oleh seluruh karyawan, kemudian dia juga mencerminkan saling ketergantungan pekerjaan, dan ditinjau secara teratur untuk pembaruan. Dari kedua analisis tersebut, nampak perbedaan yang sangat signifikan, dan hal tersebut dapat menjadi referensi dari perusahaan untuk menentukan analisis pekerjaan mana yang lebih cocok, apakah tradisional ataupun strategis, yang dikaitkan dengan situasi perusahaan, sehingga dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan yang dianggap sesuai untuk kemajuan perusahaan. Berikutnya kita membahas mengenai konsep-konsep analisis pekerjaan strategis yang terdiri dari the jobbing, kemudian strategic job modeling, dan pemetaan kompetensi. Dengan the jobbing, pekerjaan atau pekerja dibayar bukan karena kemampuan mereka untuk bekerja dengan jam kerja yang tetap, melainkan untuk kinerja mereka, di mana karyawan diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berinovasi dan bereksperimen. Organisasi yang tidak bekerja mempersiapkan karyawan mereka bukan untuk pekerjaan hari ini, tetapi untuk pekerjaan esok hari. Sedangkan pemodelan pekerjaan strategis merupakan suatu pendekatan yang ditingkatkan untuk analisis pekerjaan-pekerjaan. Tujuan dari pemodelan pekerjaan strategis atau strategic job modeling ini adalah mengembangkan lintasan kompetensi kerja yang diharapkan dari pemegang jabatan dalam pekerjaan tertentu. Ini berbeda dari pendekatan analisis pekerjaan tradisional yang merinci hanya tugas saat ini. Strategic job modeling atau pemodelan pekerjaan strategis memperhitungkan dua set kompetensi, yaitu kompetensi yang dapat dilakukan atau keterampilan saat ini dan kompetensi kemauan atau keterampilan masa depan. Jadi untuk analisis pekerjaan konvensional memberikan deskripsi bentuk lampau dari sesuatu yang statis, sedangkan strategic job modeling memberikan deskripsi masa depan tentang sesuatu yang dinamis dan berubah, di mana konsep strategic job modeling, kemudian juga konsep pemetaan kompetensi terkait erat dengan de-jobbing yang sudah kita bahas pada awal tadi. Kemudian yang dimaksud dengan pemetaan kompetensi itu adalah suatu konsep yang mencantumkan kompetensi, sifat, pengetahuan, dan pengalaman bahwa karyawan dalam konteks pekerjaan multi keterampilan harus mampu menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi berbagai tuntutan pekerjaan. Secara efektif melalui profil kompetensi ini akan didapatkan bakat-bakat mana yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Tujuan menulis profil pekerjaan adalah membuat deskripsi terperinci tentang apa yang diperlukan untuk kinerja yang dibutuhkan. Kemudian dalam hal kompetensi yang dibutuhkan,
termasuk atribut pribadi, pengetahuan, pengalaman, di mana profil kompetensi atau pemetaan kompetensi adalah proses mengidentifikasi kompetensi utama untuk organisasi atau pekerjaan dan menggabungkannya ke dalam berbagai proses. Contohnya untuk analis pekerjaan, kemudian rekrutmen dan pelatihan. Deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi ini menyediakan faktor-faktor untuk dinilai selama evaluasi kinerja. Kompetensi ini juga menjadi dasar untuk identifikasi kebutuhan pelatihan. Kerangka kompetensi berfungsi sebagai landasan untuk semua aplikasi sumber daya manusia. Kompetensi pemetaan dapat memainkan peran penting dalam merekrut dan mempertahankan orang karena memberikan hasil yang lebih akurat dari analisis persyaratan pekerjaan dan menghubungkannya dengan kemampuan kandidat. Ini membantu merancang tes seleksi yang sesuai yang tidak dilakukan oleh deskripsi pekerjaan tradisional. Ini memberikan ruang lingkup untuk merancang pengembangan alat dan metode untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Pengusaha sering menggunakan analisis pekerjaan berbasis kompetensi untuk membuat profil tersebut. Berbasis kompetensi analisis pekerjaan berarti menggambarkan pekerjaan dalam hal yang terukur, dapat diamati, dan perilaku kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan atau perilaku yang harus ditunjukkan oleh seorang karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai analisis alur kerja dan analisis pekerjaan strategis, di mana kelangsungan hidup di dunia saat ini sangat menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan setiap kondisi yang terjadi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka individu yang tidak mengikuti perkembangan atau kecepatan perubahan tersebut akan tertinggal. Untuk bisa bertahan hidup di dunia the job, penguasaan teknologi adalah syarat mutlak. Karyawan harus memiliki wawasan yang luas serta berbagai keterampilan yang harus dimiliki di dalam melaksanakan setiap tugasnya. Kemudian keterampilan tersebut juga harus mencakup lintas fungsi dan kemampuan lintas budaya yang meningkatkan kemampuan kerja seseorang. Karyawan juga harus mampu menjadikan diri sendiri tak tergantikan karena organisasi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dunia yang menantang saat ini menuntut pemikiran strategis dan kemampuan beradaptasi serta kerangka berpikir yang strategis. Self-branding melibatkan kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai seorang pemenang. Kita perlu mengembangkan rencana untuk menciptakan diri kita sendiri sebagai suatu aset yang berharga, di mana di masa sekarang setiap orang adalah pekerja yang sangat penting, karena pekerjaan setiap orang bergantung kepada kontribusinya pada organisasi di mana mereka bernaung. Demikian paparan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita yang mendengarkan ini, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Dr. Sriyanti Yosepa, SPD MM, dosen dan juga Kaprodi Magister Manajemen yang telah membawa kami untuk berpikir mengenai analisis alur kerja dan analisis pekerjaan strategis
ini secara lebih mendalam dan membuka wawasan kami tentang pentingnya kedua hal tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.
you.